Anak-anak sekalian, tahukah kalian apakah yang menyebabkan terjadinya hubungan dagang antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya? Atau apa yang menyebabkan terjadinya hubungan dagang antar suatu negara dengan negara yang lainnya? Kira-kira fenomena apakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, guru SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tentunya anak-anak sudah mengenal gambar-gambar ini di mata pelajaran matematika. Hanya mengingatkan saja, kira-kira berkaitan dengan materi apakah gambar-gambar ini? Ya, tepat sekali. Gambar-gambar ini adalah gambar bangun ruang. Anak-anak sekalian, kira-kira apakah hubungan gambar-gambar tadi dengan materi kita pada hari ini? Ya, tepat sekali. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian yang keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Itulah 4 macam tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan ruang itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari bersama-sama kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah gambar bumi. Ini adalah gambar rumah. Ini gambar danau. Dan ini adalah gambar hutan. Rumah ditempati oleh manusia. Kemudian hutan ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Sementara di danau juga ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Anak-anak sekalian, semuanya itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal mereka. Dari ilustrasi tadi, maka dapat diartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk dijadikan tempat tinggal. Anak-anak sekalian, dari ilustrasi tersebut, maka muncul satu pertanyaan, apakah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada 2 daerah atau 2 wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Wilayah A ini adalah daerah perbukitan, sehingga tanahnya subur untuk menghasilkan sayur-sayuran, tetapi kekurangan akan ikan. Sementara di daerah B atau di wilayah B, karena daerah pesisir, jadi menghasilkan ikan, tetapi kurang akan sayur-sayuran. Artinya kedua daerah ini masing-masing mempunyai kekurangan. Nah, untuk mencukupi kekurangan mereka, maka terjadilah
hubungan timbal balik atau terjadilah yang namanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Interaksi ini terjadi karena di kedua wilayah ini mempunyai karakteristik tanah dan suhu yang berbeda di masing-masing wilayah tersebut. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Baik itu karakteristik tanah, bebatuan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, barang, maupun informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi dalam bentuk perpindahan informasi atau gagasan itu disebut dengan komunikasi. Sedangkan interaksi dalam bentuk pergerakan barang atau energi itu disebut dengan transportasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena adanya kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya, apa saja bentuk kondisi saling bergantung tersebut sehingga terjadilah interaksi antar ruang? Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan agar terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Yang pertama, saling melengkapi. Di sini ada 2 wilayah. Wilayah A dan wilayah B. Wilayah A surplus sayur-sayuran dan membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B surplus ikan dan membutuhkan sayur-sayuran. Artinya, kedua wilayah ini sama-sama mempunyai kekurangan satu sama lain. Oleh karena itulah, kedua wilayah ini saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kesempatan antara atau kesempatan antar ruang. Di sini diketahui ada wilayah C, surplus ikan dan membutuhkan sayur-sayuran. Jarak antara wilayah A dan wilayah C ini berdekatan, sehingga biaya transportasi yang diperlukan lebih murah. Akhirnya terjadilah interaksi atau kerjasama dagang antara wilayah A dan wilayah C. Sementara hubungan wilayah A dan wilayah B mulai melemah. Anak-anak, kita lanjut yang ketiga, yaitu kemudahan transfer. Apa itu kemudahan transfer? Di sini sama-sama kita ketahui, tadi ada 3 wilayah, wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, masing-masing wilayah ini akan terjalin hubungan atau akan terjalin interaksi antara yang satu dengan yang lainnya apabila jalan
atau akses menuju masing-masing wilayah ini baik. Tetapi sebaliknya, interaksi tidak akan pernah terjadi apabila jalan atau akses untuk menuju ke masing-masing wilayah ini tidak baik. Contohnya ada jembatan yang rusak atau jalan yang rusak. Dengan demikian, maka interaksi di antara masing-masing wilayah atau daerah tidak akan pernah terjadi. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan materi kita pada hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker bila ingin keluar rumah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.